Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kembali, untuk mengupgrade keimanan kita, untuk mencari atau mengakuisisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting untuk berlomba dalam kebaikan. Khususnya ini kita alhamdulillah sudah masuk hari ke berapa ini? 9. Sudah ke-9 ini. Enggak terasa ya. Sudah ke-9. Berarti sebentar lagi 10 ya. Alhamdulillah. Nanti gak terasa tiba-tiba berlalu begitu Ramadan. Padahal Ramadan ini momentum paling spesial seorang hamba untuk mengakuisisi lah di hadapan Allah. Mungkin 11 bulan yang telah lalu kita itu sudah lalai, terlampau lalai dari dunia dengan dunia kita. Tapi ala kulli hal alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ramadan kali ini. Sebagaimana kalau kita lihat para sahabat, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, itu hanya Allah berikan Ramadan pada beliau 9 kali saja. Ramadan itu disyariatkan kurang lebih tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, sekitar 1,5 tahun Nabi SAW berada di Madinah. Begitu pula para sahabat hanya mendapati Ramadan sebentar saja. Makanya mereka memaksimalkan untuk berjumpa dengan Ramadan di setiap tahunnya dengan maksimal ibadah. Makanya yang pertama kali para sahabat minta keistimewaan Ramadan itu, karena mereka tahu keistimewaan Ramadan seperti apa, mungkin pengetahuannya jauh dibandingkan kita. Terus setiap akhir Ramadan mereka senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami kepada Ramadan berikutnya. Semoga Allah jadikan Ramadan kali ini menjadi sarana peningkatan derajat kita. Semoga majelis kita saat ini menjadi majelis dari apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengangkat derajat, penghapus dosa, dan penggugur segala bentuk kesalahan. Dan semoga Allah menjadikan duduk-duduk kita menjadi taman dari taman-taman surga. Allahumma amin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ini mungkin kali pertama ya saya berada di sini. Kalau lewat sering, tapi masuk di sini baru pertama kali. Alhamdulillah, dan momentumnya momentum terbaik insyaallah Ramadan. Saya aslinya ini ya, bukan Jawa. Jadi nanti full mungkin bahasa Indonesia. Insyaallah paham ya bahasa Indonesia. Yang sepuh-sepuh ini, yang usia-usianya sudah maghrib. Paham insyaallah ya? Baik. Saya aslinya NTB, Nusa Tenggara Barat. Aslinya NTB, di Jumapolo kita bikin pesantren, baru berjalan 4 tahun. Nama pesantrennya itu Pesantren Darul Ilmi. Nanti jenengan bisa soal ke sana lihat bagaimana perkembangan dakwah kita di Jumapolo. Dulunya awal diminta sama rekan-rekan dakwah di sini. Di daerah sini sebenarnya, daerah Jumantono. Cuman kita tanya teman-teman yang sudah biasa dakwah sini, Jumantono sudah seolah jauh dari tujuan dari kristenisasi. Seolah ya sudah muslim semua ya, mayoritas. Dan yang paling urgen di antara 4J ini di daerah Jumapolo. Makanya kita dakwah di sana. Saya berasal dari NTB. Namanya Ahmad Syauqi, anak ke-6 dari 10 bersaudara yang hidup. Cucu ke-80 dari 130 cucu dari satu mbah putri saya ada 4.
Mbah putranya satu, ya. Mbah putri 4, dari satu mbah jadi jalur abah itu ada sekitar 130-an cucu yang hidup. Kalau yang meninggal banyak lagi. Makanya ibarat kalau saya pilih jadi Pak Lurah misalnya di kampung mesti menang itu ya. Karena semuanya saudara semua. Satu kampung itu saudara semua. Baik jamaah rahimani rahimakumullah, sebagaimana tema kita hari ini, apa itu puasa. Kadang-kadang kita puasa itu hanya sekedar formalitas saja. Kenapa kau puasa? Ya karena saya diajarkan demikian, karena orang tua saya begitu, karena kebiasaan kami ketika Ramadan puasa. Begitu kan? Kalau kita ditanya puasa itu apa sih? Paling hanya sekedar teori saja yang kita pahami dari esensi puasa. Kalau ditanya apa itu puasa? Oh, puasa itu al-imsak wa nisyarbi wal akal min at-tulu'il fajr ila ghurub syams. Hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan ini puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita katakan, momentum Ramadan ini momentum terbaik kita mengakuisisi di hadapan Allah. Momentum terbaik kita sendiri mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Momentum terbaik memperbanyak amalan-amalan kita. Karena sejatinya Ramadan ini tempat kita memperkenalkan diri kepada Allah, tempat mengasah sifat muraqabatullah, pengawasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ulama, jika Ramadan saja tidak menjadikan kalian semakin dekat dan taat kepada Allah, lantas bulan apa yang bisa? Dan tidak ada yang mampu mencegah kita dari ketaatan di bulan Ramadan kecuali pekatnya dosa yang ada dalam hati kita. Makanya sebagian ulama juga menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa tolak ukur seorang hatinya baik atau buruk itu bisa dilihat ketika Ramadan. Ketika masuk Ramadan kok kita ibadahnya sama saja, puasanya ya sekedar puasa, sholatnya ya mirip-mirip dengan bulan sebelumnya, kemudian ibadah yang lainnya ya mirip saja, atau bahkan lebih kurang, lebih buruk daripada bulan sebelumnya, maka dipastikan ada penyakit dalam hati kita dan hati kita mati, hati kita kotor. Tapi kata ulama, kalau ternyata setelah masuknya Ramadan kita semakin semangat ibadah, kemudian terupgrade-nya skill kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian banyak sekali agenda-agenda kita yang menunjang untuk mengasah keimanan kita, maka insya Allah ini pertanda hati kita masih dalam kondisi baik. Maka yang pertama kali kita minta di Ramadan ini supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amalan kita dan membantu kita untuk semangat dari melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kalau kita pahami tentang esensi sebenarnya dari tujuan berpuasa itu, kalau kita kaji dari hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa kepada Allah Ta'ala dengan penuh iman dan ihtisaban. Jadi syaratnya puasa dan ibadah kita di Ramadan ini baik, itu hanya iman wa ihtisaban. Iman itu dia lakukan karena Allah, bukan karena indikasi yang lain, dia mengharapkan yang lain. Apalagi dia puasa karena mengejar dunia. Sebagian di antara kita kan ada tuh yang puasa tujuannya untuk diet, puasa tujuannya untuk supaya kolesterolnya nggak naik, supaya sehat, supaya ini dan sebagainya, supaya emaknya dan penyakit-penyakit yang lain tersehatkan dengan puasa. Kita teringat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang membaca Al-Quran, indikasinya mengejar dunia, maka tidak ada yang didapatkan kecuali apa yang diinginkan dari dunia itu. Dan siapa yang melakukan semuanya untuk mengejar akhirat, maka Allah berikan dia dunia sekaligus dengan akhirat. Maka yang pertama harus kita perbaiki adalah puasa kita itu tujuannya apa? Untuk dunia kan? Atau untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami makna dari puasa, tadi kita sebutkan puasa itu al-imsak, secara bahasa menahan diri. Jadi puasa secara bahasa itu artinya menahan diri dari apapun, imsak. Sedangkan menurut istilah al-imsak wa nisyarbi wal akal min at-tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas menahan semua bentuk nafsu
yang membatalkan puasa, baik nafsu perut maupun yang ada di bawah perut, dari semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, melainkan menahan seluruh aktivitas yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tegaskan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang meninggalkan siapa saja yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan maksiat, menggibah, kemudian amaliat buruk yang lainnya, manakala dia berpuasa, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh dari lapar dan hausnya. Alias dia puasa hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada fadilah yang didapatkan sepanjang Ramadan. Dan yang poinnya, Ramadan ini diperuntukkan untuk kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan saja tidak menjadikan kita diampuni oleh Allah, maka lantas bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfun rajulin liman dakhala alaihi Ramadan." Celaka sungguh, rohima anfun. Rohima anfun ini kalau kita baca dari segi kontekstual maknawiyahnya, rohima anfun itu tercoret hidung seseorang. Jadi hidungnya belang. Hidung belang ini kalau kita lihat asalnya, pengucapan di Indonesia pun buruk sebenarnya kaidahnya. Kalau kita baca sejarahnya, hidung belang itu berasal dari suatu momentum di mana dulu di masa penjajahan Belanda, ketika ada orang melakukan suatu pelanggaran yang sangat besar sesuai dengan hukum-hukum pidananya orang Belanda zaman dulu, maka akan ada ritual mereka atau ada istilahnya hukuman khusus mereka, yaitu diarak keliling kampung, diarak keliling dosa tempat dia di keliling desa tempat dia melakukan kesalahan, sambil maaf tidak mengenakan busana dan hidungnya dicoret tinta hitam. Dulu gitu asalnya. Dan ini terjadi pertama, kasusnya itu ada seorang panglima perang Belanda gitu ya. Dia melakukan dia berzina dengan anaknya dari seorang tokoh Belanda waktu itu. Kemudian ketahuan, akhirnya diaraklah sama masyarakat, diarak, dan untuk menandakan orang ini sangat dibenci, sangat istilahnya tidak disukai, kemudian karena dia melakukan tindakan yang nista dan hina, diberikan tanda di ujung hidungnya karena kulitnya putih gitu ya, diberikan tanda di ujung hidungnya dengan tinta warna hitam dan diarak. Kemudian dikatakan inilah tanda dari pelaku kesalahan terbesar, yaitu diberikan tanda hitam di hidungnya. Rogimaan pun juga sama, hidungnya belang, kotor. Ini menunjukkan bahwa orang ini sangat hina, orang ini sangat buruk, orang ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika Allah berikan kesempatan sekali lagi untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak maksimalkan untuk mengejar pengampunan Allah. Liman dakhala alaihi Ramadan, manakala Ramadan Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan dia, namun ketika Ramadan ini berlalu, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Ya dia puasa tidak seharusnya sebagaimana puasa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun Allah Taala. Kemudian dia puasa namun mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang masih menyebabkan puasanya itu menjadi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maka ini poin pembahasan kita jemaah, bagaimana agar supaya Ramadan kita ini benar-benar menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat juga yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa siapa saja yang melakukan suatu amalan untuk mengejar akhirat, maka Allah akan berikan fadilah-fadilah di antaranya sebagaimana hadis Nabi, "Man kanat akhiratu hamma, ja'alallahu man kanat akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a lahu syamlah, wa atathu dunya wa hiya radhimah." Siapa saja yang
ambisi hidupnya itu ngejar akhirat, dia ibadah untuk akhiratnya, untuk persiapan nanti sudah mati. Karena sejatinya kita amalan-amalan kita kalau dihitung secara logika manusia tidak cukup sebagai bekal kita untuk perjalanan nanti sesudah mati kita. Kadang-kadang aneh kita ini, hidup kita terfokuskan untuk mencari kebahagiaan di atas tanah yang notabene waktunya itu singkat. Mungkin durasinya 60 sampai dengan 65 tahun. Kalau dalam bahasa hadis sekitar 60 sampai 70 tahun lah maksimal. Di sini ada yang sudah 60 tahun. Ada. 70 tahun ada. Rasulullah wafat usia berapa? 63 bilangan Hijriyah. Hijriyahnya 63 tahun. Berarti kalau dimasehikan sekitar 60 tahun. Berarti jenengan yang sudah 60 tahun itu bentar lagi. Sebentar lagi bertemu dengan Allah. Entah nanti jam 7, entah duhur, entah maghrib, wallahu a'lam. Ala kulli hal, masalah ajal itu tidak ada yang tahu. Ada yang muda kemudian meninggal, ada yang tua enggak mati-mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba masanya dia mati, ya mati. Tidak ada yang bisa mengundurnya selangkah pun dan tidak ada yang bisa mempercepatnya. Kita nggak ada yang tahu di antara kita siapa yang duluan meninggalnya. Bisa jadi jenengan duluan daripada saya, atau sebaliknya, saya belakangan jenengan duluan. Wallahu a'lam ya. Intinya sama-sama persiapkan diri kita untuk hari-hari sudah kematian nanti. Karena nanti kalau kita sudah mati, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita fokuskan dulu agar tujuan dari ibadah kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena standar minimal dari ikhlas itu jamaah, kata ulama, standar minimal dari ikhlas adalah manakala seorang melakukan ketaatan untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Ini standar minimal. Ikhlas itu seperti itu. Kenapa kau salat? Agar saya masuk surga, terhindar dari neraka. Kenapa kau sedekah? Agar saya masuk surga, terhindar dari neraka. Ini standar ikhlas yang paling rendah. Adapun ikhlas yang paling tinggi kata ulama, dia mengerjakan semua ibadahnya tanpa ada alasan kecuali untuk mencari ridha Allah. Makanya ada dalam satu hadis qudsi menjelaskan, manakala seorang hamba melakukan suatu amalan soleh, seorang hamba melakukan suatu amalan soleh, benar-benar niatnya untuk mencari ridha Allah, agar Allah senang sama dia, agar Allah melirik dia, agar dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengerjakan suatu amalan tujuannya agar dicintai oleh Allah, Allah berfirman di depan malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, wahai Jibril, lihatlah hambaku itu, lihatlah si fulan, dia sholat untuk mencari ridhaku, dia sholat agar aku akui keimanannya. Maka ketahuilah ya Jibril, aku sudah ampuni dosa-dosanya dan aku akan tingkatkan derajatnya serta aku limpahkan curahan kasih sayangku padanya. Kemudian informasi ini disebarkan oleh Jibril atas semua makhluk yang ada di sekitar arsy-Nya Allah, yaitu para malaikat, dan semua malaikat menyebut satu persatu nama-nama dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan amalan walaupun satu tapi tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis arba'in yang pertama yang mungkin sama-sama kita sudah hafalkan ya. Kata Allah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung dari niatnya, dan niat yang paling lemah, yang paling rendah adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun niat yang paling tinggi kata ulama adalah mencari ridha Allah semata tanpa ada indikasi yang lain. Makanya orang-orang yang saleh nanti ketika dia meninggal, kalau kita baca suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamala ar-rajulu 'ala a'naqihim." Ketika seorang meninggal di antara kalian, kemudian jasadnya ditandu di atas pundak-pundak orang yang ingin bawa ke makam. In kana salihan, kalau yang meninggal ini orang saleh, dia rajin sholat, tahajudnya seragam, puasa sunnah dikerjakan, sedekah apa lagi? Sedekah ini apa? Sedekah itu segala bentuk perbuatan yang membuat orang lain senang. Enggak harus berkaitan dengan finansial, duit enggak harus. Kalau yang berkaitan dengan duit namanya infak. Infak enggak semua orang bisa, tapi sedekah itu semua orang bisa.
tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang riang gembira, kemudian saudaramu ikut senang juga sedekah. Kau bantu saudaramu juga sedekah. Kau membahagiakan dan mendoakan mereka adalah sedekah. Ini sedekah. Makanya kata ulama yang harus menjadi dominasi dalam kehidupan kita adalah sedekah. Segala bentuk kebaikan yang membuat saudara kita bahagia ini sedekah. Maka kata Nabi SAW, kalau yang meninggal ini dari kalangan ahli sedekah, rajin sholat, suka berbagi dan memberi dan sebagainya, in kana salihan qalat qaddimuni. Maka mereka mengatakan ketika ditandu di atas keranda, qaddimuni, 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 segera, segera, segera. Ya enggak, jangan lama-lama. Kenapa kok mereka segera? Karena mereka tahu mereka baru saja meninggalkan dunia yang penuh dengan rasa hampa, rasa sakit, rasa kecewa dan sebagainya, untuk menuju alam yang begitu indahnya, yaitu alam barzahnya, alam barzah. Kemudian ketika dia sudah dimasukkan, kalau kita baca dalam kitab At-Tadhkirah, itu dijelaskan secara rinci kemana si ruh sesudah meninggal. Ketika baru dia meninggalkan jasadnya, kemana si ruh itu pergi. Namun singkatnya, ketika sudah dimasukkan seorang hamba ke dalam kuburannya, ke alam barzahnya, dijelaskan manakala ditinggalkan oleh sanak saudaranya sekitar 7 langkah, baru turunlah malaikat bertanya. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Dia mampu menjawab dengan fasih, Allahu Rabbi. Dan ulama menjelaskan, jawaban ini bukan sebagaimana dia mampu menghafal jawabannya, lah. Bukan kayak kita ketika ujian di sekolah, kita cukup menghafalkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, beres semua. Tapi kalau pertanyaan dari malaikat, walaupun terkesan mudah, Tuhanmu siapa? Mungkin sekarang kita gampang menjawab, Allah Tuhan kami. Tapi nanti di alam barzah, jawaban ini mudah dan sulitnya tergantung keyakinan kita kepada Allah. Sebagaimana yakin kita kepada Allah, sebagaimana besarnya iman kita kepada Allah, maka sebegitu pula gampangnya menjawab nanti Allah Tuhan kami. Ketika malaikat bertanya, man nabiyuka? Siapa? Atau dalam bahasa hadisnya, ma takunu fi hadzal rajul alladhi ba'atsa fikum? Siapa yang kau ikuti, siapa yang kau panuti, siapa yang kau contoh, siapa yang kau taati dalam menjalani aspek duniamu? Kalau kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah, kita senang dengan sunnah, kita kerjakan yang sunnah-sunnah, kita cintai Rasulullah SAW, kita teladani semua sifatnya, maka dengan mudah kita menjawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ditanya, madinuk, apa agamamu? Itu enggak gampang menjawab Islam sebagaimana sekarang. Tergantung bagaimana cara kita menegakkan syariat Islam. Minimal yang kita tekan pertama apa? Sesuai dengan rukun Islam, syahadat. Syahadat apa isinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita ucapkan di sini ada komitmen yang tertulis. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ada komitmen di sini, ada konsekuensinya. Kalau sudah kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita yakin Allah yang menciptakan alam semesta, kita yakin Allah yang menciptakan gunung, langit dan semua apa yang ada di atas bumi ini, maka ada konsekuensi tersendiri. Kalau kau yakin, kata ulama, kalau kau yakin Allah yang menciptakan alam semesta, maka harus yakin juga bahwa Allah punya aturan di dalamnya yang tidak boleh kau langgar. Kemudian kita mengatakan berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan yang diperintahkan oleh Allah kepada kami untuk kami ikuti. Berarti semua tatanan kehidupan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi dan apapun yang ditinggalkan Nabi, semua yang diperintahkan Nabi dan semua yang dilarang Nabi, harus semua kita fahami dan kita taati. Ini konsekuensi dalam menjalankan rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wa iqamus salat. Apa itu iqamus salat? Menegakkan salat. Menegakkan salat ini bukan ketika jenengan kerjakan di masjid, enggak. Begitu berkumandang azan Allahu Akbar, jenengan datang ke masjid salat, bukan itu menegakkan salat. Itu mengerjakan salat. Tapi menegakkan salat itu setelah kita tahiyat sampai dengan kita takbiratul ihram. Loh, kok kebalik tahiyat sampai takbiratul ihram? Iya, karena kalau dari takbiratul ihram sampai salam itu namanya mengerjakan salat. Sedangkan menegakkan salat itu dari salam sampai dengan takbiratul ihram. Dan salat ini poin utama, barometer jenengan hidupnya bahagia atau tidak, itu salat. Awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salat.
idza salahat salahat sairul amali wa idza fasadat fasadat sairul amali. Setelah kalian menjalani semua hukum-hukum, semua aturan-aturan setelah kalian bersyahadat, maka konsekuensi selanjutnya kalian harus menegakkan sholat. Karena sholat ini barometer dari bahagia dan tidaknya seorang. Kalau kita lihat dalam Quran surat At-Talaq, surat ke-65, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga, akhir ayat keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah. Di sini kalau kita bahas dalam ilmu nahwunya, ismun mausul yadullu 'alal 'am. Siapa saja yadullu 'alal 'am, menunjuk kepada sifat yang umum. Seakan-akan ayat ini berfirman, Allah berfirman dalam ayat ini, siapa saja di antara manusia, siapa saja yattaqillah, baik anak laki-laki, anak perempuan, orang dewasa, orang tua, mahasiswa, buruh dan sebagainya, dia hidup dengan takwa. Yattaqillah, dia memperbaiki takwanya. Yaj'al lahu makhraja. Makhrajanya pakai isim nakirah, universal. Seakan-akan Allah jelaskan, siapa saja yang memperbaiki takwanya kepada Allah, siapapun mereka, maka masalah apapun yang sedang mereka hadapi, Allah yang bereskan, Allah yang selesaikan. Kalau di antara kita sekarang ada mungkin yang punya masalah dari keluarga, anaknya bandel mungkin, atau usahanya tidak untung, bangkrut terus, bukan berarti kita yang tidak pandai dalam mengelolanya. Bisa jadi karena takwa kita yang kurang. Padahal Allah sudah janji, siapa yang benar takwanya, siapa yang hidup karena takwa, kerja di ladang karena takwa, di sawah karena takwa, di kantor karena takwa, dimanapun dia beribadah karena takwa, dia bekerja karena takwa, maka setiap apapun masalah yang dia hadapi tidak akan menyebabkan, apa bahasa Jawanya ini, sirah, mumet dase, tidak akan membuat mumet dase. Kalau bahasa halusnya, kalau nggak salah, mustaqo, ya, tidak akan membuat mumet mustaqo. Ya, jadi siapa yang hidupnya itu memang benar-benar takwa, dia jalan karena takwa, kemudian dia bekerja karena takwa, mustahil dia akan mengalami mumet dase dari itu. Allah yang bilang, kenapa? Karena Allah berikan solusi yang terbaik dari setiap masalahnya. Bisa jadi jenengan usahanya belum untung sampai sekarang bukan karena tak pandai mengelola usaha, tapi takwanya yang kurang. Takwanya yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwanya sudah baik, kalau takwanya sudah bagus, dia enggak perlu capek cari rezeki. Rezeki yang capek menghampiri dia. Bahkan dalam firman Allah yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu penduduk kampung itu sepakat, mereka mengatakan, yuk kita bertakwa rame-rame, maka pasti Allah akan hujani mereka dengan keberkahan untuk khusus kampung itu. Syaratnya takwa. Sebenarnya mudah dan tidaknya hidup kita, susah dan gampangnya hidup kita, itu tergantung dari nilai ketakwaan kita baik apa tidak. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 1-5 dari ciri orang bertakwa. Kalau kita baca Al-Baqarah, itu ayat 1-15 menerangkan 3 karakter manusia secara umum di dunia. Dan karakter pertama dijelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertanya, Ustaz tadi katanya syarat hidup bahagia dunia akhirat itu kan takwa. Takwa itu seperti apa? Allah sudah jelaskan sendiri dalam Quran surat Al-Baqarah 1-5. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang sedikit pun tidak ada celah untuk diragukan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ciri pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib, dan yang ghaib ini khususnya kepada Allah Taala. Beriman. Iman itu apa? Takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qulub wal 'amal bil jawarih. Dia ucapkan dengan lisannya, dia tanamkan dalam hatinya, dan dia buktikan, diaplikasikan dengan amalan kesehariannya. Beriman kepada Allah dengan segala bentuk sifat dan namanya. Kita beriman kepada Allah dengan sifatnya, misalnya As-Sami', Maha mendengar. Maka jangan cuma kita mengatakan saya yakin Allah itu Maha mendengar,
Saya yakin Allah itu menciptakan langit, saya yakin Allah itu menciptakan bumi, tapi ada aturan-aturan Allah yang kita langgar. Kita percaya Allah itu Maha melihat, innallaha sami'un bima ta'malun, innallaha khabirun bima ta'malun, innallaha sami'un basir dan sebagainya. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Tapi suatu masa, suatu waktu kita menafikan keimanan itu. Kita bermaksiat kepada Allah seakan-akan tidak ada yang menyaksikan kita. Kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik seakan-akan Allah tidak mendengarkan kita. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk seakan-akan Allah tidak memperhatikan kita. Ini maksud yang pertama dari karakter orang bertakwa, dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Dia yakin Allah mendengar sehingga dia hati-hati dari ucapannya. Dia yakin Allah Maha melihat sehingga dia hati-hati dengan perbuatannya walaupun tidak ada orang. Maka salah satu manfaatnya Ramadan ini muraqabatullah, melatih kita agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih kualitas iman kita. Coba kalau di luar Ramadan jangan melakukan kemaksiatan dimanapun, ya ketika tidak ada orang melihat itu gampang sekali melakukan kemaksiatan. Gak ada orang melihat, jangan tidak bisa mengontrol mata, tidak bisa mengontrol telinga dan sebagainya. Tapi begitu ada yang lihat baru bisa dikontrol. Maka ketakwaan yang terbaik itu bukan ketika diukur ketika di tengah halayak. Ini gak ada air minum. Serah ya. Ketakwaan yang terbaik kata para ulama bukan ketika dia berada di tengah banyak orang, tapi diukur ketika di tengah kesendirian. Dan Ramadan ini mengajarkan bagaimana takwa yang terbaik itu ada dalam diri kita. Contoh misalnya, jenengan berada di masjid ini siang hari gak ada orang, sepi, panas sepol, tapi cenderung kemudian ditutup semua jendela, semua orang ditutup. Jenengan lagi puasa. Tapi di dalam masjid ada bakso, ada cendol dawet, ada apa namanya? Ada es teh. Kira-kira di tengah puasa jenengan mau minum itu apa enggak? Yakin mau minum itu? Atau inilah kebiasaan ibu-ibu kan ini, hobinya ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke itu gibah. Ya enggak? Ngerasani kancane. Oh Ustaz, saya enggak suka ngerasani, yang suka ngerasani itu Bu RT. Oh itu ngerasani juga. Makanya ketika datangnya Ramadan, kalau kita baca keutamaan Ramadan itu ya, keutamaan Ramadan itu diantaranya satu, tempat diturunkannya Al-Quran. Keutamaannya itu yang pertama. Jadi dijelaskan sama ulama, Al-Quran itu diturunkan secara kamilan, secara sempurna itu ketika Ramadan. Ketika Ramadan Allah turunkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz secara sempurna. Maka poinnya di sini, siapa yang Ramadannya baik, indikasinya adalah kedekatannya dengan Al-Quran semakin baik. Kalau jenengan masuk Ramadan sekarang, kok ia tetap nggak pernah baca Quran, kok ia tetap nggak pernah ngaji, maka bisa dipastikan Ramadannya sedang tidak baik-baik saja. Puasanya tidak benar. Karena satu kesatuan antara puasa dengan Ramadan, puasa dengan baca Quran. Puasa Ramadan dengan baca Quran satu kesatuan. Bahkan ada satu hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ada dua amalan nanti yang berlomba di hadapan Allah untuk memberikan syafaat. Yang pertama bacaan Al-Quran, yang kedua puasa. Ini bacaan Quran akan datang kepada Allah di hadapan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ternyata orang yang disiksa ini dulu di dunia dia hobi baca Quran. Datang bacaan Al-Quran mengatakan, ya Allah, tolong selamatkan hamba ini, tolong selamatkan si fulan. Kata Allah, kenapa kau minta diselamatkan dari bacaan Quran? Kata bacaan Quran, dulu di dunia mereka rela begadang hanya untuk membaca. Jadi diselamatkan oleh bacaan Al-Quran, disaksikan oleh pahala puasa dan perkara. Pahala puasa mencari semua sahib-sahibnya yang ada di neraka. Kemudian dijumpai ternyata ada si fulan yang dulu ahli puasa sedang disiksa oleh Allah dalam neraka. Maka kata puasa, ya Rabb, ya Allah, tolong selamatkan si fulan dari panasnya neraka. Kemudian Allah berfirman, kenapa kau minta dia diselamatkan dari puasa? Ya Allah, karena dulu mereka rela menahan lapar dan dahaga di siang hari demi aku. Jadi dua amalan ini berlomba untuk menyelamatkan. Yang kalau dua-duanya ini jangan baca, jangan kerjakan di ketika Ramadan, maka maksimal sudah bantuan nanti di akhirat. Kalau sebagian ulama menjelaskan amalan yang paling afdal di Ramadan adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran dulu kalau kita lihat di zamannya para sahabat di awal-awal keislaman, itu amalan yang paling susah adalah ketika membaca Al-Quran. Ya, bahkan mereka baca di hadapan Ka'bah itu satu ayat dua ayat itu harus konsekuensinya digebukin sampai pingsan. Sama
Sampai mereka mulai merdeka baca Quran ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi mualaf, baru mereka bebas baca Quran. Sekarang kita kan nggak ada halangan baca Quran. Ada nggak di sini yang ngaji kemudian digebuk sama Pak RT? Nggak ada kan ya? Maka apa yang menghalangi kita untuk baca Quran? Maka indikasi dari baiknya Ramadan seorang kata ulama, hubungannya dengan Al-Quran semakin baik, kedekatannya dengan Al-Quran semakin baik. Nah, ini satu kesatuan. Kalau orang itu puasanya baik, maka dia semakin sering baca Quran. Kalau orang itu hobi baca Quran, maka dia semakin semangat untuk berpuasa. Kemudian keutamaan yang kedua dari Ramadan itu adalah sebagaimana kata Nabi SAW, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Dibukanya pintu surga semuanya dan ditutupnya semua pintu neraka. Maksudnya potensi untuk melakukan kesolehan-kesolehan atau amal-amal baik di bulan Ramadan itu semakin dibukakan oleh Allah, semakin besar. Semangat uluhiyah kita mengerjakan ketaatan itu kan semakin banyak ketika Ramadan. Ketika di luar Ramadan, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun kadang-kadang ketinggalan. Ya enggak? Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun kadang-kadang ketinggalan. Itu di luar Ramadan. Tapi ketika masuknya Ramadan, jangankan sholat wajib, sunnah pun dikejar. Coba kita lihat menjelang Isya. Yang mereka kejar bukan sholat Isyanya. Ayo kita ke masjid apa? Salat tarawih. Kan yang dikejar sunnahnya. Ini luar biasanya Ramadan mengajarkan seorang yang sunnah pun dikejar. Bahkan ibu-ibu ada di daerah saya di Jumapolo sana. Itu kalau sholat maghrib, sejadahnya nggak dibawa pulang. Sudah niat mereka sholat tarawih di masjid, sholat Isya. Maka ada peningkatan ketakwaan khususnya di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, dibukanya semua sarana-sarana menuju surga oleh Allah. Kalau di luar Ramadan jenengan mungkin malas sedekah, bahkan nunggu orang datang dulu untuk diberikan sedekah. Tapi ketika masuknya Ramadan jenengan yang datang, siapa ya yang mau saya kasih hari ini? Siapa ya yang mau saya sedekahkan hari ini? Bukan seperti itu kan ketika Ramadan. Maka ini maksudnya futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, dan ditutupnya potensi-potensi melakukan kemaksiatan. Ini ibu-ibu yang suka merasani. Ketika Ramadan masih suka merasani apa enggak? Takut kan ya? Enggak mau merasani, nanti puasanya batal. Engkau bar maghrib. Ya, merasaninya bar maghrib. Makanya ini fadilah yang kedua dari Ramadan, kata para ulama, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kemudian yang ketiga fadilahnya, ya, adanya Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia, Al-Qadar. Kalau dijelaskan sama ulama, menurut firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Keutamaan bulan Al-Qadar itu setara dengan, lebih baik bahkan daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan ke tahun itu sekitar 84 tahun. Makanya seakan-akan kalau jenengan melakukan ketaatan khusus di Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar jenengan melakukan ketaatan, maka satu ketaatan yang jenengan lakukan saat itu setara dengan dikerjakan 84 tahun non-stop. Misalnya pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, jenengan kok tahajud, maka jenengan tercatat tahajud selama 84 tahun full. 84 tahun full bahkan lebih. Ya, jenengan misalnya sedekah di Lailatul Qadar, ya sudah setara dengan sedekah 84 tahun full. Di sini siapa yang sanggup 84 tahun dia melakukan ibadah sangat? Nah, kemudian dijelaskan juga kenapa kok sifatnya yang mulia itu hanya malamnya disebutkan Lailatul Qadar, berarti kan malam Al-Qadar. Apakah siangnya juga tidak mulia? Siangnya tetap mulia. Paginya mulia, malamnya mulia, khususnya malamnya. Kenapa kok dikhususkan malam? Ya, karena sangat jarang sekali orang yang ibadah di malam hari. Kalau siang hari kan banyak, jenengan mau sholat di siang hari banyak tuh yang mampu. Bahkan anak kecil pun sholat sunnah di siang hari, di pagi hari, di sore hari bisa semuanya. Tapi khusus malam hari jarang sekali yang mampu maksimalkan ibadah di dalamnya. Jarang tuh yang bisa tahajud baca Quran semaksimal mungkin di malam hari. Jarang tuh yang mampu melaksanakan sedekah di malam hari. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat itu para sahabat lebih hobi dia bersedekah di malam hari. Abu Bakar belusukan di malam hari, ngasih makan fakir miskin itu di malam hari sekitar jam 1. Maka keutamaan yang dikejar itu di malam hari. Kenapa? Karena sedikitnya orang mengajarkan ketaatan di malam hari. Kemudian
falahu bihi hasanatun wal hasanatu minha wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah akan berikan dia satu buah pahala. Yang satu buah pahala ini Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi misalnya jangan di luar Ramadan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah 19 huruf. 19 huruf mendapat 19 kebaikan. 19 kebaikannya dikali 10 berarti 190 kebaikan. Di luar Ramadan, khusus di Ramadan dikalikan 10. Jadi 190 dikali 10 lagi berapa? 1900 pahala hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca Quran. Gimana kalau sedekah? Sedekah di Ramadan kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah, infakkan hartanya, ketika dia keluarkan 1 rupiah, itu seakan-akan dia menanam satu benih butir tanaman gitu ya. Kemudian tumbuh dan menumbuhkan 7 tangkai, yang masih tangkai-tangkainya itu ada 700 butir lagi. Berarti Allah jelaskan kalau misal kau sedekah 1 rupiah, maka ganjarannya itu 700 rupiah. Bayangkan 700 rupiah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah berkehendak untuk melebihkan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Jadi minimal yang kita dapatkan sedekah atau infak di luar Ramadan itu 700 kali lipat. Tapi ketika Ramadan, perkelipatannya itu dikalikan 10. Dikalikan 10. Berarti 700 dikali 10 lagi. Nolnya tambah 1 berarti 7.000. Benar ya? 7.000. Misal jenengan sekarang sedekah misalnya ada keluarga gitu ya, suami istri, suaminya jenengan kasih 100.000, istrinya 100.000. Misalnya dia punya 3 anak, anak pertama 50, anak kedua 50, kemudian anak ketiganya 50, sudah berapa? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah. Kemudian ini dikalikan berapa tadi? 700 dan dikalikan 10 lagi. 250.000 dikalikan 700 berapa? Oke ya? Oke, yang penting oke. Banyak. Jadi rugi. Kenapa kok Allah maksimalkan semua bilangan ibadah? Ya supaya bekal kita cukup. Baik. Jawab rahimahullah, inilah fadilah atau keistimewaan dari Ramadan. Kembali kepada tafsiran dari ayat. Ya. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Pertama, mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian bentuk imannya mereka aplikasikan dengan yuqimus shalah. Menegakkan salat. Menegakkan salat di sini apa? Menegakkan salat itu ketika mereka menjalani hidup-hidup sesudah salat. Kalau kita melihat bukti khusyuknya salat kita itu adalah ketika sesudah salat. Misalnya, salat subuh kita khusyuk, maka buktinya itu, manfaatnya itu bisa kita lihat dari semenjak subuh sampai semenjak salam di salat subuh sampai dengan takbiratul ihram di salat zuhur. Apa fadilahnya kalau salat itu baik dan benar? Kalau merasa kita tegakkan, yang pertama, mencegah pelaku salat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salatnya baik, orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya istimewa, itu bisa dilihat indikasinya. Yang pertama, setelah dia salat, dia akan tercegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu apa? Sesuatu keburukan yang berkaitan dengan syahwat, pornografi, selingkuh, pokoknya berkaitan dengan syahwat. Ini fahsya. Wal munkar, segala bentuk keburukan yang berkaitan dengan perilaku, sikap, mencuri, terus membunuh dan sebagainya, menzalimi hak orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat ketika dikerjakan dengan baik dan benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau jenengan kok ya salat, bar salat ngarasani, bar salat terus apa lagi? Berantem, bar salat kok menyakiti saudaranya, bar salat kok melakukan perbuatan zalim, ini indikasi salatnya tidak baik. Enggak benar. Makanya enggak ada manfaat yang didapatkan dari salat. Kemudian manfaat yang kedua dari salat itu bisa dilihat sesudah salat. Yang kedua, salat itu adalah sarana atau penenang jiwa, penenang hati.
Jadi ada satu kisah dulu dijelaskan sama Syekh kami. Ada seorang pemuda di Mesir itu datang kepada Syekhnya dalam kondisi muka yang merah, kemudian seakan-akan banyak masalah, bertumpuknya masalah. Ini 50 sampai jam berapa ini? Jam 7. Nanti lebih dikit nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Baik, kita lanjutkan. Ada seorang pemuda tadi datang kepada syekhnya, dan kebetulan syekhnya ini sedang menyimak hafalan murid-murid yang lain. Pemuda ini pengen curhat dengan masalah yang dia hadapi. Dia datang ke syekhnya, "Assalamualaikum ya Syekh." "Waalaikumsalam. Ada apa anak muda?" "Saya ingin curhat dengan masalah saya." Karena si pemuda ini dilihat oleh syekhnya penuh dengan masalah, mukanya cemberut dan sebagainya. Apa kata syekhnya? "Sebelum kau curhat ke saya, silakan sholat dulu 2 rakaat." Kemudian pemuda ini sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Begitu selesai salam, ternyata dilihat syekhnya masih menyimak muridnya. Karena masih menyimak, anak muda ini sholat lagi. Kemudian setelah salam, dilihat syekhnya masih menyimak. Kemudian gitu terus sampai 8 rakaat dia sholat. Syekhnya sengaja nyimak terus. Ketika ada santrinya yang sudah selesai, dipanggil lagi, maju. Supaya si pemuda ini nggak jadi datang, dia sholat terus. Begitu 8 sholat ke rakaat ke-8, kemudian anak muda ini berbalik dan mau meninggalkan masjid, dipanggil sama syekhnya. "Ayo sini, mau curhat apa tadi?" Kata anak muda ini, "Gak jadi wahai Syekh." "Kenapa?" "Sudah ringan masalah saya. Beban saya sudah hilang." "Dengan apa?" "Dengan sholat tadi." Sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar membuat hati kita tenang. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sungguh dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Mengucapkan tasbih, subhanallah, itu kan berzikir. Takbir, Allah Akbar berzikir. Alhamdulillah, tahmid, itu juga zikir. Baca Quran itu zikir. Doa itu zikir. Dan semua bentuk zikir ini terangkum dalam satu ibadah bernama sholat. Bukankah di sholat ada tasbihnya? Bukankah di sholat ada takbirnya? Bukankah di sholat ada tahmidnya? Bukankah di sholat ada bacaan Qurannya? Bukankah di sholat ada doanya? Maka semua bentuk zikir ini ada dalam sholat. Maka afdhalul dzikr was shalah. Sebaik-baiknya zikir adalah sholat. Makanya kalau jenengan sholat dengan hati yang penuh gundah gulana, yang penuh gelisah, itu sholat solusi. Makanya setan itu paling besar kehati-hatiannya ketika menyaksikan ada orang masalah kemudian dia ambil air untuk mau sholat. Ada setan itu kan kalau kita baca dalam kitab itu banyak sekali jenis-jenis mereka dan banyak sekali job-job mereka. Ada yang di rumah namanya setan dasim. Setan dasim ini tugasnya merusak rumah tangga seorang, menjadikan seorang itu terasa nganyeli di hadapan suami dan menjadikan suami itu terasa jengkeli di hadapan istri. Ini sifatnya si dasim. Makanya jangan nanti kalau pulang ke rumah salamnya itu khususkan ya, "Assalamualaikum dasim" gitu ya. Dan dasimnya kabur. Maka yufarriqu bainal mar'i waz zawji, dia memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini sifatnya dasim. Khusus di sholat, di ibadah sholat, ada satu kelompok syaitan yang tugasnya mengganggu kehusukan orang sholat agar tidak mendapatkan keutamaan sholat tadi. Namanya khinzib. Apa? Setan khinzib. Tugasnya apa? Tugasnya memperhatikan satu persatu siapa yang ingin sholat. Dan ketika mereka sudah takbiratul ihram, barulah mereka bekerja. Makanya tidak jarang kita jumpai ketika kita sholat, sebelum sholat itu kayak nggak mikir apa-apa. Otak kita sudah fresh, sudah kosong, nggak mikirin apapun sedikit pun. Tapi begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ibu-ibu ingat, aduh kompor belum dipatenin, jemuran belum diangkat, bapak-bapak, aduh kunci motor masih nyantol. Semua diingat ketika baru takbir. Pernah kita alami itu? Pernah. Kata Nabi, setan dasim ini setan khinzib ini akan datang dan mengatakan, udhkur hada. Ingat ini. Bahkan sesuatu yang sudah kita lupakan bertahun-tahun lamanya, ketika sholat kita ingat lagi. Hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncaknya sampai kalian lupa sudah rakaat keberapa kalian sholat. Pernah gitu kan? Ini rakaat ketiga keempat, 4 atau 5. Ada rakaat kelima ya. Jadi ini fungsinya supaya merusak kualitas sholat agar kita tidak mendapatkan fadilah. Tadi fadilah yang kedua apa? Hati kita tenang. Ternyata penyebab utama masalah dalam kehidupan kita itu berasal dari perasaan dan hati. Hati ini kalau baik, hati ini kalau tenang, masalah sebesar apapun akan jadi kecil. Tapi sebenarnya kalau hati ini kita seperahu, banyak problem, masalah sekecil apapun
Contoh misalnya, ibu-ibu, bapaknya baru gajian, pulang bawa duit banyak. Mesti pertanyaannya, mau masakin apa mas? Sesusah apapun pasti akan aku masakkan. Ya kalau dia tak bisa dia belajar. Ini ibu-ibu hatinya senang, apapun dilakukan bisa dengan mudah. Tapi sebaliknya misal bapaknya pulang mancing, pulang-pulang nggak bawa apapun, nasi nggak ada, beras habis, hatinya semeraut, emosi, dongkol sama suaminya. Jangankan masak nasi, masak sayur, masak air pun kadang-kadang gosong. Kenapa? Perasaan hatinya nggak baik. Sesuatu yang mudah akan terasa sulit. Makanya poin itu di hati. Hati kita baik, maka baik pula semuanya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ala inna wa hiya al-qalb. Sesungguhnya dalam jiwa mereka, dalam diri-diri kalian itu ada segumpal daging yang kalau kualitasnya baik, indah, bagus, maka baik pula perbuatan amal yang lainnya. Tapi kalau kualitasnya buruk, maka membuat buruk pula yang lainnya. Dan ketahuilah hati darah itu berubah bernama hati. Nah, ini manfaat yang kedua dari sholat. Manfaat yang ketiga, kita percepat. Manfaat yang ketiga adalah sarana mempercepat terkabulnya doa. Kalau kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Zakaria, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Zakaria minta sama Allah, memanggil Allah, menyeru Allah. Kenapa? Pada momentum Zakaria diejek sama tetangganya. Zakaria seorang nabi, seorang yang sangat soleh, minta anak puluhan tahun gak dikasih anak sama Allah. Bahkan dari semenjak nikah sampai dengan usianya yang begitu tua, sampai dikatakan Nabi Zakaria itu monopos. Istrinya mandul, Nabi Zakaria monopos saking tuanya, tapi masih pengen punya anak. Kata tetangganya, Zakaria mustahil gak punya anak. Kemudian keluarganya bilang, udah kau sekarang anak mustahil sudah tua. Tapi Zakaria apa katanya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika di tengah cacian dan hinaan itu, Nabi Zakaria langsung berdoa memanggil Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabb, ya. Qala rabbi habli, karuniakanlah kepada kami, kepada aku keturunan yang terbaik. Innaka sami'ud du'a, dan engkau sebaik-baik pendengar doa. Maka apa jawaban Allah? Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan Allah langsung menjawab doanya Zakaria. Malaikat turun dan memanggil Zakaria, sedangkan Zakaria masih dalam kondisi sholat di mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria doa ketika sholatnya belum selesai, jawabannya sudah diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Inna nubashshiruka bi ghulam, inna nubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, tenang, kalau kamu belum selesai, sholatmu belum rampung, Allah sudah berikan kau anugerah seorang anak. Bukan cuma diberikan anak, plus dikasihkan nama oleh Allah bernama Yahya. Bukan cuma dikasih nama, Allah sudah jaminkan dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang akan berterus pada nanti. Maka kalau kita berdoa di waktu sholat kita baik dan benar. Misal kita mintanya motor, Allah kasih mobil. Kita mintanya 1 juta, Allah kasih 100 juta. Yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Syaratnya perbaiki dulu sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita, niatnya, kaifiatnya diperbaiki semua. Kemudian fadilah yang keempat dan kelima digabung, itu yang keempat bahagia, yang kelima sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya dengan falah. Sukses plus bahagia bahasa Arabnya falah. Falah ini sering kita dengar dalam surat sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Buat apa sih sholat? Supaya kalian falah. Hayya 'alal falah, supaya kalian sukses dan bahagia. Makanya kalau kita belum sukses plus belum bahagia, perbaiki dulu sholat kita. Nah, ini ciri orang-orang bertakwa yang
unzila ilaik walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan karakter yang keempat, mereka senantiasa beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada mereka, wa ma unzila min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka. Jadi kita percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Percaya semua datang dari Allah, cuma yang kita imani dan kita amalkan hanya Al-Quran saja. Tapi di mana itu kita harus yakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari Allah benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka senantiasa beriman, yakin dengan adanya hari akhir. Ini karakter atau tanda-tanda dari orang-orang yang baik takwanya. Yang pertama apa tadi? Beriman kepada Allah. Kemudian apa? Memperbaiki salatnya. Kemudian infakkan hartanya. Kemudian dia beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dan semua kitab-kitab yang lain. Yang terakhir tandanya mereka beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan ciri minimal dari orang yang beriman kepada hari kiamat adalah yang pertama, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, ciri utamanya mereka senantiasa mengontrol lisan mereka untuk senantiasa mengucapkan yang baik-baik, atau kalau tak mampu mereka diam saja. Perkara lisan ini jemaah sudah lebih jam 7. Kita cukupkah? Cukup saja? Ya. Masih ada sebenarnya. Atau kita 5 menit lagi ya? Masalah ya? 5 menit lagi? Sambut insya Allah 5 menit? 10 menit? Setengah jam? Saya nggak sanggup ya? Jadi 5 menit lagi. Wabil akhirati hum yuqinun. Karakter pertamanya orang-orang beriman kepada hari akhir itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengontrol lisan mereka. Mereka mengontrol lisan mereka. Dan ada satu hadis berkaitan dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum salasa." Allah itu sangat benci, sangat gedek banget, sangat anyel banget sama orang yang memiliki 3 karakter. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala ini suka membicarakan sesuatu yang belum jelas sumbernya, suka menerima hoax, menyampaikan hoax, dan poinnya dari masalah lisan, mereka suka ghibah, suka ghibah, yang tadi kita singgung, suka merasa. Ini orang suka merasa ini paling didapatkan kata orang ada 3. Yang pertama sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, Nabi bertanya, "Hai sahabat, wa tadruna man al-muflis?" Sahabatku, kamu tahu enggak siapa di antara umatku yang paling bangkrut? Kemudian sahabat ada yang jawab, "Al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'." Ya Rasulullah, orang yang paling bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak punya duit dan tidak punya aset. Kata Nabi, enggak, bukan itu yang aku maksudkan paling bangkrut. Al-muflisu min ummati, orang yang paling bangkrut di antara umatku adalah mereka nanti yang dapat dengan banyaknya pahala sholat mereka. Sholat enggak pernah putus, yang wajib yang sunnah dia kerjakan semua. Kemudian dia datang dengan puasa ini dan puasa mereka. Pahala puasa mereka banyak sekali. Ramadan dia puasa terus, sunnah dia puasa terus. Pokoknya dia bangga dengan semua amalannya ketika berjumpa dengan Allah. Tapi juga dia datang dengan menghibah saudaranya, dengan dosa menyakiti saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya. Maka apa yang Allah lakukan? Allah akan mendatangkan semua orang yang pernah dia rasani itu, dan Allah akan sebarkan semua kebaikan-kebaikan dia pada orang-orang yang pernah dia rasani. Yang kalau kebaikannya sudah habis, sedangkan orang korbannya masih antri, maka Allah akan jadikan orang-orang itu atau korbannya itu dosa-dosanya dipindah kepada dia. Ruginya luar biasa. Kemudian ancaman yang kedua kepada orang-orang yang suka ngerasani ini, kata hadis ketika Rasulullah SAW
yang kondisinya sudah membusuk dan jenengan disuruh habiskan oleh malaikat, tidak boleh berarti sampai jasad itu habis. Iya kalau payatnya kurus, payatnya gendut, makin susah dihabiskan kan? Maka ini ancaman yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang tidak bisa mengontrol lisan. Baik, sebenarnya banyak poin-poin yang harus kita bahas. Harusnya jenengan bersabar ya di majelis ilmu, khususnya ketika Ramadan ini semakin banyak, semakin lama kita di majelis ilmu, semakin banyak dosa kita yang dihapuskan oleh Allah dan semakin banyak derajat yang dinaikkan oleh Allah di hadapan kita di hadapannya. Tapi alhamdulillah ini sudah jam 7 lebih, mungkin ada yang mau aktivitas. Ya semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah berikan kita pemahaman dalam agama agar semakin maksimal lagi mengerjakan apa yang dilakukan oleh Allah dan semakin maksimal lagi menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya maksimalkan segala bentuk ibadah yang jangan bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Jangan bisa sholat maksimalkan. Jangan bisa baca Quran dimaksimalkan. Jangan bisa berdoa, sholat maksimalkan. Jangan sampai berlalunya Ramadan jangan menyesal. Bisa jadi kalau Ramadan terakhir itu maksimalkan. Kalau sudah nanti tiba saatnya kita di alam barzah. Alam barzah ini kan manzilul awal min manazilil akhirat. Tempat transit pertama sebelum ke akhirat. Kalau barzah kita kualitasnya baik, otomatis surga nanti tujuannya. Kalau kita jangan meninggal, kuburannya kok baik, sebagaimana kata Allah, kalau hamba ini baik, yang meninggal ini baik, yang meninggal ini soleh, maka ada seruan dari Nabi. Seruannya apa? Afrisuhu minal jannah, wa alisuhu minal jannah, wa ftahlahu badan minal jannah. Malaikat, ini orang yang di kuburan ini orang soleh. Jangan biarkan dia tidur di tanah. Afrisuhu minal jannah, kasih dia kasur datang dari surga. Berikan dia tempat tidur dari surga. Wa alisuhu minal jannah, ganti bajunya dari surga oleh malaikat. Wa ftahlahu badan minal jannah, dan jadikan pemandangan di kuburan ini pemandangan surga. Kemudian luaskan pemandangan di kuburan itu sejauh matanya mata. Ini kalau kuburan kita soleh, kuburan kita baik, karena amal-amalan kita itu, maka Allah akan menjadikan kehidupan kita di kuburan baik dan nanti di akhirat juga baik. Tapi sebaliknya, kalau kuburan kita buruk, maka tujuannya bisa jadi besar kemungkinan adalah akhirat. Maka terakhir kita sampaikan agar supaya kuburan kita itu baik. Kalau kita pengen kuburan kita itu terang, kuburan kita itu bercahaya, kuburan kita itu indah sekali dengan berbentuk dekorasi yang begitu indah, maka perbanyak ibadah di malam hari, perbanyak tahajud. Siapa yang memperbanyak ibadah di waktu gelap, maka Allah akan menerangkan kuburannya. Siapa yang bersedekah, Allah akan luaskan kuburannya. Siapa yang berpuasa, maka Allah menjaga dia dari segala bentuk fitnah kubur. Maka kita sekarang mulai mendekor kuburan kita, yang sudah tua ini, mulai dekor kuburan yang jenengan, supaya nanti gak sendiri. Anak jenengan yang jenengan cinta itu gak bakal menemani. Coba sampai rumah jenengan nanti tanya orang-orang yang jenengan cintai. Dek, istriku tercinta, anakku tercinta, kakakku tercinta, kalian sayang gak sama saya? Pasti mereka bilang sayang. Oke, kalau gitu tolong nanti pas saya meninggal temenin saya di kubur. Ada gak yang mau? Gak ada yang mau kan ya? Semua kita akan ditinggalkan saudara-saudara kita. Tergantung kita mau dekor kuburan kita seperti itu. Kalau jenengan sekarang malas dekor kuburan, gak mau ibadah, malas gini dan sebagainya, sudah kuburannya peteng, gelap, sunyi, sempit, bau, gak ada